Panasnya nggak turun-turun, Mas. Harga beras juga nggak turun-turun, Bu. Anak kita sakit, udah 2 hari begini terus. Bu, ke dokter dong. Gimana dokter mau ngobatin kalau nggak dibayar? Kita selain bawa pasien harus juga bawa duit. Sekarang duitnya ada apa enggak? Iya, cari. Selamat datang kami haturkan kepada Ibu Susanti. Semoga kehadiran beliau membawa pencerahan bagi warga di sini secerah wajahnya. Saya yakin dia menelan kalung saya. Berarti dia penjamretnya. Kalau nanti tidak terbukti, saya akan tuntut ibu dan semua orang-orang yang di sini ke pengadilan. Nanti kita akan suruh saudara Mas Karyo itu buang hajat. Hah? Kita butuh apa itu namanya? Pispot. Kalau aku jadi presiden, akan kuwajibkan orang kaya dan orang miskin untuk bergaul. Kalau perlu saling menjadi besan. Yang kaya menyediakan kesejahteraan, yang miskin menyediakan perempuan-perempuan tercantiknya untuk dinikahi. Biar ada transfer ekonomi yang indah, gitu loh. Jadi tidak hidup sendiri-sendiri dengan jenisnya. Hidup itu cuma butuh sepiring nasi. Kok masih ada yang kelaparan seperti aku? Bisa mati aku. Panasnya nggak turun-turun, Mas. Harga beras juga nggak turun-turun, Bu. Anak kita sakit, udah 2 hari begini terus. Nanti juga sembuh. Gimana mau sembuh kalau nggak diobatin? Bu, ke dokter dong. Gimana dokter mau ngobatin kalau nggak dibayar? Kita selain bawa pasien harus juga bawa duit. Sekarang duitnya ada apa enggak? Iya, cari. Baik. Sakit, Bu. Iya, saya dikompres ya. Pusing, Bu. Biar Mas nggak bolak-balik nyari duitnya, Mas mau tanya. Sakit. Apa saja kebutuhan kita, Bu? Sewa rumah udah seminggu telat. Listrik belum bayar. Beras habis, minyak habis. Buat makan besok juga udah nggak ada. Bu. Cukup? Itu aja? Kepalanya sakit, Bu. Kepalanya sakit, Bu. Iya, sayang. Kompres dulu ya. Sehari ada 10 saja ban yang bocor. Hidupku sudah terjamin. Syukur-syukur ada 20. Tapi kan hidup kita ini tidak selalu seperti yang kita inginkan, Mas. Malah keinginan kita itu lebih sering melesetnya. Saya sudah sering mengalami. Inginnya kangkul saya ini selalu kotor. Alias terpakai. Nyatanya dari pagi masih bersih. Apa kita nggak boleh punya keinginan? Tuh. Ya tentu boleh. Tapi kalau tidak terwujud ya jangan kecewa. Sebab nasib baik sampean itu mengandalkan nasib buruk orang lain yang banyak bocor. Sedangkan jumlah nasib buruk orang lain itu tidak selalu dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sampean. Terus kita mesti gimana?
Jalani saja hubungan timbal balik yang aneh ini dengan mulut diam. Nggak etis untuk mengharapkan, nggak logis untuk menolak. Tambah saja mas, ban-ban bocor yang datang itu dengan mulut diam, mingkem. Hidup Bapak sendiri gimana? Oh, morat marit. Aduh, namanya juga pengangguran, Mas. Tapi setidak-tidaknya dengan semua pengalaman ini saya jadi paham dari mana datanya nasib baik dan nasib buruk. Dari mana? Ya dari kita sendiri, no. Nggak ngerti saya. Ya kalau mau hidup sehat ya hiduplah dengan benar sejak muda. Kalau mau penyakitan di masa tua ya hiduplah suka-sukamu, semaumu. Kempes tuh. Biarin. Bocor di mana, Pak? Enggak, Pak, cuman kempes doang kok. Bocor ini. Mesti ditambel. Isi angin aja deh. Ntar kempes lagi di jalan. Gak apa-apa deh, Pak. Yang penting bisa nyampe rumah. Lagian saya kan nggak ada duitnya, Pak. Dua-duanya ya. Satu aja deh, Pak, yang kempes ya. Berapa, Pak? 100.000. Hah? 100.000? Gila! Nih, 1.000. Mas Karyo, bagaimana kalau orang itu tadi betul-betul bayar 100.000? Apa ya, situ mau ambil juga uangnya? Gak mungkin lah Pak buat isi angin 100.000. Dia juga tahu. Tapi kan kalian tadi tidak saling tawar harga sebelum isi angin. Itu boleh saja pasang harga semaunya. Lah, setiap orang bebas kok menghargai dagangannya berapapun. Ya bisa saja begitu. Gimana kalau sebaliknya? Nah, itu artinya kebaikan dan keburukan bisa diputuskan, diniatkan oleh kita sebelum terjadi. Sebenarnya Bapak ini ngomong apa sih? Ya, saya ngomong saja, Mas. Lawang namanya juga pengangguran. Mas Karyo disuruh pulang. Belum ada duit. Si Tini harus dibawa ke rumah sakit, Mas. Harus dibawa pakai apa? Di rumah sakit mau diapain? Harus pakai duit, tahu? Ya saya kan cuma nyampein pesen, Mas. Gusti Allah. Mas, ada pesan juga dari Pak RT. Apalagi? Katanya sih besok lusa ada kunjungan dari
yayasan apa gitu ke kampung kita. Terus apa hubungannya sama saya? Warga disuruh kumpul. Gitu aja sih, Mas. Untuk apa? Ya, untuk menghormati pejabat. Wah! Bikin ribet aja. Seharusnya pejabat yang menghormati kita. Perhatikan rakyat miskin seperti kita. Ya sudah, sekalian aja ntar ngomong sama pejabatnya. Keluarin semua unek-unek Mas. Ya udah deh. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum. Kepalanya sakit banget, Bu. Sakit. Sakit. Bu, Ibu sakit. Sakit. Sakit, Ibu. Ya, utang lagi loh, ha? Lu nggak sadar utang lu udah banyak nih, lu lihat sini, ha? Lu cuma ngeberatin beban hidup keluarga lu aja. Saya akan bayar secepatnya, Pak. Semua utang-utang saya. Tolonglah, Pak. Saya butuh sekali buat bawa anak saya ke dokter. Lu bawa anak lu ke dokter, ya? Dokter ngasih resep. Resep itu kudu lu tebus, ya. Nebusnya pakai duit, yo, pakai duit. Sama siapa lagi lu utang kalau nggak sama gue? Saya janji nggak akan nyusahin Bapak lagi. Sama siapa, yo? Hah? Utang kemana? Sama orang lain, Pak. Sama aja. Nggak nyusahin gue, nyusahin orang lain. Saya mohon keikhlasannya dari Bapak untuk minjamin saya uang. Lu kira gampang? Ikhlas itu berat, yo. Susah. Itu lebih nyusahin gue. Terus saya harus gimana, Pak? Lu kasih madu, mudah-mudahan sembuh, ya? Surat panggilan. Bilang aja nggak mau minjemin. Banyak alasan. Dasar pelit. Apa kata orang puskesmas? Katanya harus dibawa ke rumah sakit, Mas. Takutnya kena tumor otak. Gusti Allah. Ayo, Mas. Kalau mau ke rumah sakit, saya anter. Duit dari mana? Jangan dimasukin ke hati ya, Rik. Si Mas lagi pusing. Iya, nggak apa-apa, Kak. Udah biasa. Saya permisi dulu. Iya, makasih ya, Rik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Loh, Mas, mau diapain, Mas? Dibikin supaya lebih bermanfaat. Sakit. Iya, Nak. Kepala sakit. Pagi itu di 45 kami semua menyanyikan lagu Bebasnya Negeri. Pagi itu di kaki 5 kami semua menyanyikan lagu Bersatu Negeri. Pok, mau beli TV? Buru-buru beli TV, buat makan aja susah. Berapa aja lah, Pok? Mau lah gue bayar 10.000. Pagi itu di kaki 5 kami semua menyanyikan lagu Bersatu Negeri. Mau beli TV, Mas? Di tanah merdeka ini Udah enggak. tetap putih. Bang orang aja kan? Di tanah merdeka ini hitam tetap hitam. Janganlah kau cemas, mari menyanyi. Pak, mau beli TV, Pak? Boleh? Pagi ini di sudut jalanan seorang gelandangan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Sekarang nggak mungkin lah gue beli TV lagi. Bini gue lagi sensitif. Maksudnya? Ntar dikirain nih, ini pertanda kalau gue pengen punya bini 2. Ya mas, tahu sendiri lah, yang namanya orang perempuan, semua tingkah laku kita ini lakinya nih dianggap sebagai pertanda kalau kita pengen nikah lagi. Nih kita nyusir aja depan kaca, dikira lagi ngincer jande. Nah kalau kita telepon, hello, dikira lagi demenan sama perempuan. Nah kita diem aja, masih dituduh. Ingat mau perempuannya ketemu di bis. Aduh, pusing, serba salah. Tolonglah, Pak. Beli, Pak. Berapa aja, Pak? Mas Karyo, kalau cuman ngurusin surat miskin dari RT RW, itu gue sanggup. Lumayan kan buat ngadepin orang-orang rumah sakit. Bahkan sekarang nih, warga Jakarta bisa langsung masuk rumah sakit biar katanya dia nggak punya duit. Jadi mas jangan khawatir. Ini Jakarta zaman sekarang, bukan Betawi tempo dulu. Mana KTP-nya? Ada. Kok KTP daerah sih? KTP Jakarta dong. Kan saya bukan warga Jakarta, Pak. Jadi ini KTP daerah, Pak. Astagfirullahaladzim, Mas Karyo, please deh. Kan dari dulu saya udah bilang, Mas Karyo supaya ngurus surat pindah. Sudah. Ya kalau sudah kemariin, kasihin ke saya. Jangan disimpan aja, kagak ada manfaatnya. Kan dulu saya udah kasih. Tapi kok ini lihat, kenapa masih pakai KTP daerah? Ya mana saya tahu, Pak RT kali belum ngurus. Coba. Ini bukan? Iya betul, Pak. Ini, Pak. Berarti Bapak belum ngurus KTP DKI saya. Ya salah lu sendiri. Kenapa diam aja tahu KTP-nya belum diurus? Kenapa nggak negor gue? Pak RT, KTP saya mana? Udah jadi belum? Lo kira pekerjaan gue dikit apa? Lo kira gue cuma ngurusin lo doang?
Warga gue banyak. RT itu pemerintahan yang paling depan, kerjaannya sibuk. Kalau udah kayak begini gimana? Yang susah, yang repot lu juga. KTP kagak keurus, anak kagak keurus. KTP Udah. Lupain dulu soal KTP. Sebetulnya anak lu sakit apa sih? Tumor otak. Kata siapa? Orang puskesmas. Harus dibawa ke rumah sakit. Segera. Karyo, please deh. Mikir dong jadi orang. Lu kan cuma tukang tambel ban. Kau punya anak milihnya sakitnya tumor. Tumor itu mahal biayanya. Peribahasa kata lu nih, jual TV kayak gini, 1 truk nggak bakalan cukup, Mas. Harus kemana lagi saya minta pertolongan? Masa sama presiden? Ya, betul tuh. Cakep, begitu dong. Apanya Pak yang betul, yang cakep? Pak Presiden? Bukan, tapi sama-sama orang gedean. Nih nanti nih, bakal ada kunjungan dari yayasan milik ibu pejabat. Nah, lu jangan sampai nggak hadir tuh. Datang. Nah, di situ lu bisa curhat. Siapa tahu nanti dia bisa nolong. Nah, ntar gue yang bantuin ngomong sama beliau. Kan lumayan buat anak lu berobat. Mas Karyo, please deh. Jangan pesimis gitu. Di Indonesia ini masih banyak orang yang baik, yang mau nolong orang-orang susah kayak lu. Iya. Tapi gimana kalau ibu pejabat itu nanyain KTP DKI saya? Bilang aja lagi diurus. Hal-hal yang kayak gitu tuh jangan pakai diomongin. Nggak pantes. Coba dari dulu saya udah dibikinin KTP DKI. Cukup. Mau ngurusin anak yang sakit apa mau ngurus KTP? Ini semua tadinya bukan milik kita. Setelah kita beli, jadi milik kita. Kemudian kita jual lagi untuk menjadi bukan milik kita. Ngomong yang lain aja, Pak. Otak saya lagi capek. Anggap saja kesulitan hidup ini senam otak, Mas. Ya pasti capek, no. Semalam Bapak tidur di mana? Di situ tuh, di kolong jembatan, bareng sama gembel, Mas. Mending pulang kampung aja, Pak. Ada yang ngurus. Mas, keluarga saya itu sudah habis kena gempa bumi. Tinggal saya sendiri. Daripada di kampung kesepian, ya sudah ke Jakarta saja. Lebih rame. Kan masih banyak saudara. Ya ada, tapi Ma, aku ndak mau ngerepoti, Mas. Weh, akhir. Bapak udah dapat kerjaan ya, Pak? Tuh, cangkulnya ada bekas tanahnya. Ya lumayan lah, Mas. Ada cangkulan sedikit-sedikit, walaupun sukarela. Sukarela? Bapak nggak dibayar? Lawang orang itu memang nggak mampu bayar kok, Mas. Dia minta dibikinin lubang, ya saya bikinin lubang. Tapi Mas, biarpun orang itu nggak punya uang, tapi masih punya senyum. Terima kasih ya, Pak. Ya saya ikhlas, no. Teori Bapak nggak kepake buat saya dalam keadaan begini. Sedekah itu ada tempatnya, Pak. Tempat sedekah itu di mana saja kita sempat, Mas. Loh. Terserahlah. Yang penting Bapak bahagia. Mas Karyo, Mas, itu sarungnya mau dibawa pulang. Iya,
Kenapa, Pak? Oh, ya sudah. Kenapa, Pak? Kalau boleh, saya mau pinjem buat selimut nanti malam, Mas. Saya sudah mulai tidak kuat ini, kena angin malam. Boleh, boleh. Ini. Ya. Saya ada satu lagi di rumah. Ambillah. Aduh. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ada makanan, Bu. Besok katanya ada pejabat mau datang ke kampung kita. Mas mau minta pertolongan sama dia soal anak kita. Emang bisa, Mas? Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin. Karming goreng angkara karena karan marti sili sinabung ras mining gitu sinabo situ darto. Aduh, Gusti. Aduh, Bapak sedang bikin apa di sini? Mau nanam pohon, Pak. Bapak kan tahu tanah ini sudah dipagar semuanya. Ini tanah orang, Bapak. Jangan tanam sembarangan. Nanti pemiliknya marah. Ya ini cuma sementara kok, Pak. Daripada lahan ini nganggur. Iya, tapi kita orang nanti dimarahin sama bos. Sekarang Bapak tanami, nanti Bapak bangun gubuk kecil di sini. Setelah itu kawan Bapak bangun satu lagi di sini. Lama-lama lahan ini menjadi satu RT. Dan ada yang bawa anak istri segala. Terus kami harus bayar ganti rugi untuk mengusir kalian. Padahal ini tempat kami sendiri. Ini cuma sementara, Pak. Sementara saya janji tidak akan memanggil siapapun. Saya janji. Janji apa ya? Kalau kami pakai lahan ini, tidak ada ribut-ribut. Ya. Ini hanya untuk diri saya sendiri kok, Pak. Cukup sampai situ nyangkutnya. Jangan lebar-lebar. Oh, ya.
Janji ya, jangan bikin saya marah. Iya, iya. Dulu bukan milik kita, terus jadi milik kita, lantas bukan milik kita lagi. Semuanya muter-muter ke situ-situ lagi. Dan sekedar pinjaman fasilitas dari Gusti Allah. Woi, kumpul! Warga! Rombongan yang bagi-bagi sembako datang! Cepat kumpul! Rombongan yang bagi-bagi sembako datang! Woi! Yang ditunggu sudah datang, saudara-saudara. Mari kita sambut Ibu Susanti dan segenap pengurus dari Yayasan Kemuning. Selamat datang kami haturkan kepada Ibu Susanti. Semoga kehadiran beliau membawa pencerahan bagi warga di sini secerah wajahnya. Amin. Amin. Sakit. Iya, sayang. Sabar ya, Nak ya. Sabar ya, sayang ya. Sakit. Sakit. Sini, Nak. Ibu belum. Biar sakitnya ke ibu aja. Jangan sakit lagi kan? Sakit. 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 Mas, gimana ini, Mas? Mas, bukannya hari ini ada ibu yayasan yang datang ke kampung kita, Mas? Dan ada bantuan dari Ibu Susanti yang akan diberikan secara simbolis kepada Pak Lurah. Silakan, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih sama-sama, Pak. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Susanti dari Yayasan Kemuning atas bantuannya. Semoga bermanfaat bagi warga kami. Bantuan apa sih? Standar, paling mie instan sama beras. Ada yang mau tanya? Bu Santi, kami mohon bantuannya. Di lingkungan kami ini banyak anak-anak putus sekolah. Sekian dan terima kasih. Saya akan mengerahkan seluruh koneksi saya untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Bukan zamannya lagi anak-anak tidak sekolah. Mereka harus sekolah. Betul itu. Apapun caranya, akan saya bantu semuanya. Silakan kepada penanya berikutnya. Karyo. Mana Mas Karyo? Karyo. Nyari sumbangan nih. Pedas! Ibu Susanti, priben ki?
kampung ini sudah menjadi langganan banjir. Kenapa banjir? Karena kalinya meluap dan terlalu dangkal. Kenapa dangkal? Karena ini adalah masalah sampah dari wilayah-wilayah di atas sana. Karena mereka membuang sampah sembarangan, sehingga sampahnya terbawa air dan menumpuk di wilayah kami. Lo ngomong apaan sih? Ibu Susanti, kami mohon kepada Ibu Susanti untuk memberantas para pembuang sampah itu, supaya mereka tidak membuang sampah sembarangan. Dan kami bosan jadi korban banjir. Merdeka! Iya. Terima kasih atas masukannya, Pak. Tetapi untuk masalah lingkungan seperti itu, mungkin lebih tepat dibicarakan kepada pimpinan wilayah setempat. Seperti Pak Lurah misalnya. Oh iya, siap Bu. Pokoknya saya akan laksanakan secepatnya, Bu. Iya. Nah, saudara-saudara bisa dengar sendiri kan janji Pak Lurah? Ya, terima kasih. Minum sedet. Belum dibagiin, Mas. Mas Karyo, kemana sih? Katanya mau curhat. Saudara-saudara sekalian, tak terasa waktu telah berjalan. Tentunya masih banyak yang akan ditanyakan. Tapi Bu Susanti harus segera pergi karena ada acara lain. Maka kita akhiri acara ini. Karyo, mampus aja lu. Maaf. Keceplosan. Maaf. Mudah-mudahan lain waktu kita masih bisa saling curhat lagi. Mohon maaf dan salam sejahtera. Sabar. Jangan dihakimi sendiri. Sabar, kita bawa ke balai warga. Dia yang ambil kalung saya. Kepalaku ini sakit. Iya sayang. Iya. Sakit. Doain bapak pulang bawa sayang ya. Sakit ibu kepalanya. Sakit ibu. Kepala ini sakit. Ya Allah. Bantu hamba ya Allah. Saya makan gorengan, Bu. Menelan gorengan. Karena nggak ada air minum. Jadi menelannya susah. Ya, tapi saya melihat kamu menelan kalung saya. Tak mungkin. Dia ini orang baik-baik, Bu. Pasti orang lain tuh, Bu. Bu, jangan asal nuduh dong. Mentang-mentang orang miskin, bukan berarti Mas Karyo itu pencuri. Mohon ketenangannya ya saudara-saudara, mohon ketenangannya. Semoga tidak ada fitnah di antara kita. Hei, Pribenki, jadi pejabat jangan sombong. Main nuduh aja. Botak. Jaga mulut saudara. Ibu Susanti baru saja tadi menolong saudara. Jadi tolong dihormati. Itu kan tadi. Terserah kamu saja lah. Saya mohon maaf, Bu. Apa Ibu yakin betul kalau Ibu sudah melihat dengan mata kepala sendiri kalau dia menelan kalung Ibu? Saya yakin dia menelan kalung saya. Berarti dia penjamretnya. Dan Ibu melihat langsung kalau dia menjamret kalung Ibu? Terus terang, saya tidak melihat waktu dia menjamretnya. Tapi saya melihat dia menelan kalung saya.
kenangan terindah yang diberikan suami saya pada waktu ulang tahun saya. Kamu ngaku, kamu jambret, terus kamu telan kalau Bu Santi. Ngaku gak? Ayo ngaku, ayo. Saya menelan gorengan, Pak. Mas Karyo, please deh. Kenapa Mas Karyo pakai nelen kalung Bu Santi? Pak RT nggak percaya sama saya. Saya percaya. Tapi kesaksian Ibu Susanti juga layak dipercaya. Saya tidak perlu bohong. Untuk apa? Saya datang ke kampung sini secara baik-baik dengan niat baik untuk membantu warga di sini. Bukan untuk berbohong. Bawa dia ke polisi. Wah, bisa mati di kantor polisi nih. Bebaskan Mas Karyo. Kita semua tidak akan membiarkan dia dibawa ke kantor polisi. Sabar. Saudara, mohon sabar sebentar ya. Tenang. Coba duduk lagi. Dek, sebentar, Dek. Ini bisa rame. Ini bisa menimbulkan tawuran. Jadi bagaimana kalau kita ini damai saja? Bagaimana caranya Pak Lurah? Ini urusan pihak berwajib yang bisa menangani kasus ini. Lebih baik kita bawa dia ke kantor polisi. Kita semua siap pasang badan untuk Mas Karyo. Saudara, mohon tenang. Ini ada caranya. Jadi kita akan menggunakan cara damai, ya. Sebentar. Sabar sebentar saja. Ya, bagus Pak RW. Caranya itu bagaimana damainya? Begini. Nanti kita akan suruh saudara Mas Karyo itu buang hajat. Buang hajat? Iya. Nah, ketika saudara Mas Karyo ini buang hajat, tentu kalung itu akan keluar bersama sesuatu yang berwarna, apa itu namanya, warnanya itu berwarna kemuning. Kuning maksudnya? Jangan terlalu vulgar Pak RT. Kalau nggak mau lagi buang hajat gimana? Iya. Kita paksa saudara Mas Karyo ini makan yang banyak, makan yang pedas-pedas, dan setelah itu kita kasih juga itu obat pencuci perut. Begitulah. Supaya nanti pada saat saudara Mas Karyo ini buang hajat, kalungnya itu akan bersama-sama keluar bersama sesuatu yang saya bilang tadi itu yang berwarna kemuning. Iya. RW-nya demen bener sih nyebut kuning. Saudara RT ini senang sekali bertanya sesuatu yang tidak pantas kepada saya. Sudah Pak RW. Suruh buang hajat. Saya aja nggak kepikiran begitu, Pak. Ya, tapi Pak RW, tapi apa itu nggak sadis itu? Memang, setahu saya, kalau seseorang itu sedang buang hajat, memang nampak mukanya ini sadis, Pak Lurah. Bapak. Kalian ini ngomong apa? Semua warga yang di sini harus dengar. Jangan berbisik-bisik. Kita lagi rapat, Pak. Demi kebaikan bersama. Nggak ada apa-apa. Tenang dulu, tenang. Ntar saya jelasin. Mas Karyo, jangan mempersulit diri sendiri deh. Mereka itu mau minta Mas Karyo ngeluarin kalung. Saya nggak tega ngelihat Mas Karyo disuruh. Saya menelan gorengan, Pak. Jadi siapa dong? Siapa yang nelen kalung Bu Susanti, Mas Karyo? Ya dia yang menelan kalung saya. Saya yakin dan saya tidak bohong. Masih nggak mau ngaku? Hah? Mana toilet? Bawa dia ke sana. Jangan dibawa ke toilet. Itu sama juga dengan bohong. Kita butuh apa itu namanya? Pispot.
untuk menampung kalung itu. Nggak mungkin suami saya mencuri. Suami saya nggak begitu. Mungkin lagi butuh banget, Bu. Kami memang lagi butuh banget uang, tapi suami saya nggak mungkin mencuri. Itu fitnah. Tapi Ibu Yayasan yakin banget, Bu. Katanya tadi ngelihat Mas Karyo nelen kalungnya. Ya Allah. Sekarang Mas Karyonya di mana? Tadi sih masih di balai warga. Nggak tahu sekarang. Udah dibawa ke kantor polisi kali. Ya udah, tunggu sebentar. Ini sayang, Ibu keluar sebentar ya, mau nyusulin bapakmu. Jangan, Bu, jangan. Sebentar aja. Jangan, Ibu janji cepet pulang. Ya, kasihan bapakmu, Nak. Jangan, Bu. Sebentar. Ibu jangan. Jangan, Bu, jangan. Iya, sebentar. Ibu jangan. Ibu jangan. Ibu. Ibu malah nenek sakit. Ibu. Suami saya nggak mungkin mencuri, Bu. Itu fitnah. Dia nggak mungkin mencuri. Mudah-mudahan aja tuduhan itu nggak kebukti. Gila aja, masa ada orang nelen kalung? Ya Allah, tolong suami saya, ya Allah. Pak RW, Pak RW, ini sudah datang. Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Bonar. Ada apa, Pak? Mana kembaliannya? Dipotong ongkos ojek, Pak. Bapak, siap. Tolong ini Bapak buatkan ini sebagai kakus. Siap. Tolong disusun bangkunya, dibuat lingkaran. Tambah satu lagi ditambah. Bagaimana? Siap. Kakus siap. Bisa dimulai ya? Bisa, silakan. Silakan. Jadi Mas ini harus pup di sini, ditonton oleh kita-kita. Jangan di sini. Saya jijik melihatnya. Maaf, Ibu Susanti, tetap harus dilaksanakan di sini. Ini semua kita lakukan untuk menjaga supaya tidak terjadi kemungkinan apa yang disebut dengan penghilangan barang bukti. Betul. Jadi saudara-saudara semuanya, kita semua yang ada di sini harus sama-sama menyaksikan. Semuanya sama-sama menyaksikan. Sini kamu. Sini. Sekarang coba nongkrong ke sini. Ya. Silakan, Nek. Sebentar. Apa yang mau dieein, Pak? Orang ini jarang makan. Pak RW, kasih dia makan dulu. Baik. Mana itu tadi saudara Bonar mana tadi? Bonar. Sini. Bonar. Kau sekarang cari tukang nasi goreng ya. Siapa? Bikin nasi goreng yang sangat pedas. Lalu kemudian setelah kau beli nasi goreng, carilah apotik, beli itu obat pencahar perut ya. Setelah itu ke toko buah, kau beli pepaya yang matang ya. Siapa? Lai, kau antar dulu aku beli nasi goreng sama ke apotik. Terus ke pasar beli pepaya. Sadia hepengna 20.000. Oke. Tapi nanti kalau Pak RW tanya, kau bilang 30.000. Hah? Alah, yang 10 ngertilah kau, ya. Oke. Hatop. Aneh narik dulu, Bang. Ya. Loh, sopo? Siapa ini? Ya Allah. Istri. Apa yang kalian lakukan terhadap suami saya? Kalian permalukan suami saya depan umum. Biadab. Bu, maaf sebentar Bu ya. Ibu tenang saja dulu, sabar. Kita ini baru melakukan apa itu namanya simulasi saja. Simulasi apa?
Bukan begini caranya. Bu. Ada cara lain, Bu. Tapi itu artinya Mas Karyo harus dibawa kantor polisi. Sementara warga dan pengurus warga keberatan, Bu. Jadi kami harus melakukan ini. Mas nggak mencuri kan? Saya cuma makan gorengan. Tapi Ibu Susanti bilang saya nelen kalung. Kalau nanti tidak terbukti, saya akan tuntut ibu dan semua orang-orang yang di sini ke pengadilan. Maaf ya Bu Saroh, saya melihat dan yakin kalau suami ibu menelan kalung saya. Saya juga tidak berbohong. Ibu tidak perlu marah-marah begini. Kami memang miskin dan lapar. Tapi bukan berarti kami harus mengisi apapun di perut kami. Kami masih kenal halal dan haram. Tenang aja, Bu. Saya bersumpah, ibu akan membayar sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari harga kalung ibu yang hilang, yang belum tentu dicuri oleh suami saya. Bu, sudah, cukup. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Mas. Lai, berapa harga nasi goreng? Kalau nggak pakai telur 6.000. Kalau pakai telur 10.000. Kau buat harga yang 10.000, tapi tak usah pakai telur. Gimana? Kan udah bilang, kalau nggak pakai telur 6.000. Alah, sudahlah, kau buat saja harga 10.000 itu tak pakai telur. Nanti kalau Pak RW tanya, kau bilang harganya segitu. Ada kelebihan 4.000. Mau dikemanain kelebihan nih? Ada yang nampung. Banyak kali cerita si Borjong ini. Cepat kau buatkan itu. Jangan lupa kau buat yang pedas sekali, ya? Nggak takut diare? Memang itu tujuannya. Cepat kau buatkan. Oke. Aduh. Bapak cuma sendiri, Pak? Teman-temannya mana? Oh, iya. Nggak tahu pada kemana. Ada nyantulan, Pak? Ada sih, cuma juragan perlu orang banyak. Ya, nanti yang lainnya kita cari lagi ya, yuk. Emang Bapak masih kuat? Soalnya juragan saya carinya muda-muda, yang bagak keker gitu. Saya ini kuli cangkul, Pak. Sampai tua pun juga harus kuat. Yang penting ada untuk makan. Sudah cukup. Dan neko-neko, Pak. Iya, Pak. Cuma pesannya begitu. Nanti lain kali aja, Pak ya. Oh, iya. Atau ada pekerjaan lain mungkin saya sanggup kok, Pak. Iya, Pak. Nanti kalau ada saya kabarin ya. Mari, Pak. Misi dulu. Iya, Pak. Ya. Kalau nggak ada yang mau mempekerjakan orang tua seperti saya, oh ya, dirawatlah saya. Jangan dibiarkan saya kelaparan begini. Pak, tolong tambelin bannya dong, Pak. Tutup, Mas, tutup. Yang punya bengkel nggak datang. Kacau dah, lagi buru-buru. Ada tukang tambel lagi. Sudah 7 ban bocor, tidak tertangani. Yang punya bengkel dan yang punya motor sama-sama rugi. Apa aku juga ikut rugi? Nasib baik harus diperjuangkan. Mas! Nah gitu dong, tolongin deh, ban lagi kempes.
Bukan. Maaf sebelumnya. Kalau boleh, saya minta uang sedikit buat makan. Dari semalam belum makan, Mas. Nggak ada cangkulan. Bapak nih. Kirain datang mau nambelin ban motor saya. Kalau soal makan, sama Pak. Saya juga belum makan. Oh iya. Nggak apa-apa, Mas. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Nasib baik, yang baik harus diperjuangkan dengan cara yang baik, tidak dengan minta-minta. Baiklah, aku tidak akan meminta-minta. Lebih baik aku meneruskan mencangkul, mumpung masih ada tenaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, harap dimaklumi ya. Ini terpaksa dilakukan demi untuk mendapatkan kebenaran ya. Pengakuan siapa yang terbukti benar? Apakah Ibu Susanti atau Mas Karyo? Nggih? Ayo teruskan, Bu. Mas Karyo makan lagi. Gimana Mas Karyo? Sudah berasa ingin? Silakan. Silakan buka celananya. Ayo. Stop! Biadab kalian semua. Gak cukup kalian mempermalukan suami saya. Mohon Ibu tenang dulu sebentar ya. Saudara Mas Karyo ini memang harus melepaskan seluruh pakaiannya. Kenapa demikian? Karena dengan melepaskan seluruh pakaiannya agar tidak ada tempat untuk Mas Karyo menyembunyikan kalung itu. Ini semua dilakukan karena pembuktian kebenaran. Tapi cara kalian membuktikan kebenaran telah merusak martabat manusia. Saya tidak rela suami saya dipermalukan. Saya minta ini dilakukan di tempat yang semestinya, yaitu di dalam toilet. Saya yang akan menunggu di luar dan memegang semua pakaiannya. Bagaimana mungkin pembuktian seperti ini dilakukan di tempat yang tertutup? Masih ada kemungkinan untuk berbuat curang. Siapa yang akan menjamin? Kejujuran yang akan menjamin itu. Tidak ada cara lain. Ya, saya setuju. Saya setuju bapak-bapak ibu-ibu, saya setuju. Ya, dengan membiarkan Mas Karyo di dalam toilet dengan kejujurannya, itu adalah salah satu jalan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bagaimana, Bu? Ibu setuju? Ikhlas? Nah, silakan. Ayo. Ayo, Mas. Ibu! Sakit, Bu! Kepala Riri sakit! Sakit! Ibu! Bapak sakit! Sakit! Ibu!
Bagaimana kalau kalungnya dibuang ke lubang WC? Atau dibuang? Gak ada yang tahu kan? Maaf Ibu, mau bagaimana lagi? Ini sudah terbaik yang bisa kita lakukan. Seperti apa yang sudah dibilang oleh Pak Lurah tadi, inilah saat kita bergantung kepada apa itu yang disebut dengan kejujuran. Maaf Ibu Susanti, bagaimana seandainya tuduhan Ibu itu tidak terbukti? Saya siap minta maaf dan dituntut. Karena marti siwi sinawong rasmining kidong sinapa sinukarta aduh Gusti bakar tining ilmu ingkang tumrap ning alam donya agama geming aji. Bagaimana? Oh, Pak ya. Bentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang sebentar ya. Dengarkan baik-baik ya. Prosesi buang hajat sudah selesai dengan dilakukan sejujur-jujurnya. Dan para pengawal ini juga sudah memeriksa seluruh interior kloset dan pispot dengan seksama, cermat, dan berulang-ulang kali. Dan bapak-bapak pengawal ini juga sudah memeriksa keadaan Mas Karyo yang terakhir. Dengan demikian, kami punya fakta dan berkesimpulan Mas Karyo ini tidak terbukti menelan kalungnya Ibu Susanti. Sebentar, kita kasih kesempatan pada Bu Susanti. Bu Susanti barangkali ada yang mau disampaikan, 1-2 patah kalimat. Silakan. Dengan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Karyo. Dan saya menyatakan, saya mencabut tuntutan saya. Pak Karyo, sekali lagi saya mohon maaf. Jika diminta, saya bersedia mengganti rugi untuk Pak Karyo dan keluarga. Saya juga minta maaf, Bu Saroh. Saya sangat mengerti kalau Ibu mau menuntut saya ke pengadilan. Tidak perlu, Bu. Saya tidak akan menuntut siapapun ke pengadilan. Bagi saya, suami saya pulang ke rumah dengan selamat. Itu sudah cukup. Terima kasih, Bu. Katakan, Bu Saroh, katakan pada saya, apa yang bisa saya bantu untuk Ibu dan keluarga? Tidak perlu, Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf, Bu. Ini kalau boleh saya usul nih ya, gimana kalau Ibu bantu biaya buat anaknya Mas Karyo yang lagi sakit? Betul. Anaknya Bu Saroh sakit apa? Kata orang puskesmas sih sakitnya tumor otak, Bu. Hah? Ya Tuhan. Ayo Bu, ayo kita bawa segera anak Ibu ke rumah sakit. Semua biayanya saya yang tanggung. Ya Allah. Alhamdulillah.
buat kenang-kenangan. Assalamualaikum. Kak Saroh, ada titipan makanan nih dari ibu saya. Kak Saroh, ini. Hati-hati ya. Bu Saroh. Bu I. Makasih ya, Pak. Nanti bangkunya. Ya, Pak. Torik? Mas Torik, Mas. Torik, kenapa kamu? Hah? Kenapa nangis? Torik, Torik, kenapa nangis? Hah? Kenapa nangis? Torik, Torik. kenapa? Hah? Ngomong, ada apa? Hah? Kenapa nangis? Tini kenapa? Tini kenapa? Tini kenapa? Tini kenapa? Hah? Tini meninggal, Mas. Hah? Bohong! Hah? Yang benar! Iya, Mas. Yang benar! Demi Allah. Salah banget. Yang benar! Hah? Yang benar! Demi Allah. Bohong! Demi Allah. Bohong! 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 Gak percaya! Gak percaya! Saya gak percaya! Sia-sia semuanya. Sia-sia. Sia-sia. Sudahlah, Mas. Tini udah nggak sakit lagi. Gak ada yang sia-sia. Semua kesedihan kita, sakit kita, dan semua pengorbanan kita semuanya sia-sia. Cukup, Mas. Cukup. Hasilnya cuma mati. Gak boleh ngomong kayak gitu, Mas. Mati. Mas. Ya Allah. Aku tidak menyalahkan mereka. Mungkin mereka pikir aku ini pemilik bengkel yang lagi bermalas-malasan. Siapa yang menyangka aku sedang sakit dan kelaparan?
isi hati tidak ada yang tahu. Begitu juga isi perut. Semuanya tersembunyi, hanya bisa dilihat dengan mata hati. Mas, keluar Mas. Jangan menangis lama-lama di situ, Mas. Temenin Saro di sini, Mas. Mas, temenin Saro, Mas. Aduh, Gusti, pakar tining ilmu ingkang tumrap ning alam dunya. Agama geming aji. Nasib baik dan nasib buruk harus direncanakan dari awal. Gusti Allah, saya sedang merencanakan nasib saya. Tidak tahu apa akan jadi baik atau buruk. Saya hanya mempersiapkan diri untuk menerimamu di rumah sejatiku. Datanglah kapan saja. Mingkar mingkuring angkara agarana karnan marti siwi sinau resmining kidung sinepa sinukarsa. Semuanya sia-sia. 2 kali aku telan kalung ini. Tapi Tini tetap juga mati.